Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke sesi yang kedua, yaitu bersama Miss Dias. Miss Dias adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Mahasiswati. Jadi asik banget, kali ini kita akan ngobrol slow bareng Miss Dias. Langsung aja kita invite Miss-nya dan bincang-bincang lagi, oke? Iya. Iya. Selamat sore semua. Dari Febri dan Miss Dias. Oke. Selamat sore Lanang Bajang. Makasih yang udah gabung ini. Antusias banget. Kita hari ini mau berbincang-bincang mengenai Hari Pendidikan nih, Miss. Jadi pertanyaannya sekarang kamu tuh, Miss. Suaranya Febri putus-putus. Oh my god. Sorry, Miss. Nah, ini udah pakai wifi, Miss. Ya. Oke, langsung ke pertanyaan aja kali, Miss, ya, untuk Di sini mempersingkat yang waktu. bermasalah atau di sana? Loading terus. Oke, udah lancar belum, Miss? Oke, pertanyaan Ya. pertama. Oke, Apa lanjut ke pertanyaan. Miss tentang pemerintah mengenai belajar dan kuliah dari online? Oke, jadi belajar dari rumah gitu ya. Karena memang kebijakan pemerintah yang pertama kan adalah kita harus tinggal di rumah, stay at home gitu ya. Karena pandemi COVID-19 ini. Ya memang sangat bijak sekali karena ini adalah sangat sejalan dengan apa yang diungkapkan, yaitu tinggal di rumah. Ya berarti kita harus belajar di rumah. Nggak mungkin dong minta orang untuk tinggal di rumah. Nah, ini memang langkah yang sangat tepat sekali untuk memutus rantai pandemi COVID-19 ini gitu. Dan perihal belajar dari rumah ini mungkin sesuatu yang baru mungkin untuk beberapa sekolah, di mana biasanya kita cuma biasa belajar tatap muka aja, yang namanya apa ya, kayak belajar jarak jauh itu kan baru banget. Mungkin Febri udah biasa belajar jarak jauh sebelumnya atau ini baru yang pertama? Atau Ini adiknya atau siapa? Nah, ya seperti itu. Ya, seperti moto dari Hardiknas 2020 ini, yaitu belajar dari COVID-19, kan gitu. Ya, kita mesti belajar atas kondisi yang baru ini, kan. Gimana kita menyesuaikan diri di tengah-tengah pandemi, gitu. Oh, ada pandemi, terus kita mesti gimana? Oh, rebahan aja, gitu. Kan nggak mungkin lah ya, kita harus tetap berkembang, mengembangkan diri, belajar di rumah. Gimana caranya belajar di rumah? Oh, online gitu. Online via apa? Nah, di situ kan gurunya jadi kreatif, nyoba aplikasi apa gitu kan. Di situ gurunya kreatif, anaknya juga ikut kreatif, bapak ibunya tambah kreatif di rumah. Jadi semuanya beradaptasi. Jadi ya, menurut dia kebijakan ini bikin kita semua belajar gitu, belajar kondisi yang baru dan beradaptasi gitu. Kalau nggak ada ini mungkin nggak semua orang bisa ngerasain belajar online gitu. Ya, jadi ya, gitu. Itu menurut Miss Dias tentang kebijakan ini. Oke, Miss. Jadi pertanyaan selanjutnya, apa aja sih yang ketika sekolah akan belajar online menurut gitu ya.
perlu disiapin? Ah, Menurut Miss Dias ya, mungkin udah jawab sama narasumber yang berikut, yang sebelumnya. Apa yang perlu disiapin itu satu aja sebenarnya yang paling utama, mental. oh, mental. Ya benar, mental untuk tetap semangat dan mau belajar. Karena di tengah pandemi ini pasti ada kepentingan-kepentingan lain yang mendesak selain kepentingan kesehatan seperti ekonomi. Ya, benar banget. Ya, lalu kesiapan sarana prasarana di tempat siswa kita berada. Ya, nggak semua orang kan tinggal di kota dengan sinyal yang bagus, dan tidak semua siswa kita juga punya perangkat atau HP yang canggih yang bisa aksesnya bagus, sinyalnya bagus. Nah, itu yang menjadi tantangan kita sendiri. Kalau kita mentalnya nggak siap, akhirnya kita nyerah. Nggak usah deh. Sekolah online nyusahin, ribet, kalau bila perlu dibilang nyiksa gitu ya. Ya, menurut Mas Dias, hal yang harus disiapkan yang pertama yaitu mental mau belajar dan mau beradaptasi. Kalau udah mentalnya bagus, Mas Dias yakin semua halangan di depan bakalan nggak ada masalah gitu. Oke. Kemudian yang ketiga, apa saja dan bagaimana cara mengatasi kan kayak kata Miss tadi jadi banyak banget ya kenapa dari belajar online. Miss, cara mengatasinya gimana? Oke, kendala dan cara mengatasinya ya, tadi kalau Miss lihat sendiri dari pengalaman Miss, mostly kendalanya adalah sinyal susah, kuota nggak ada. Nah, itu faktor kesekian ya, faktor kesekian setelah mental yang sebenarnya kurang gitu. Kalau mental yang kurang kan itu ya itu bisa diperbaiki oleh orangnya sendiri kan. Nah, kalau faktor-faktor teknis seperti sinyal, kuota dan lain sebagainya itu kan ya ada aspek lain yang harus diperbaiki, seperti pemerintah ketika menganjurkan untuk belajar dari rumah yaitu online, ya dipastikanlah seperti providernya bisa menjangkau ke segala pelosok sehingga benar-benar bisa online dan maksimal. Jadi kayak misalnya bisa dibayangin kalau waktu kita misalnya kita conference call gitu, kayak misalnya pakai Zoom gitu, misalnya kita tatap muka lewat Zoom, tiba-tiba sinyalnya lemot, terus informasinya nggak sampai semua ke siswanya, tiba-tiba terputus di kata apa lalu apa, kan akhirnya jadinya misunderstanding, misperception kayak gitu-gitu. Nah, mengatasinya sih lebih kepada gurunya, bagaimana guru menyikapi ini lalu memilih media yang tepat untuk belajar gitu, yang bisa diakses sama seluruh siswanya tanpa terkecuali gitu. Misalnya conference call ternyata banyak habis pulsa, ya udah pakai WA group nggak apa-apa. Yang penting kan pembelajarannya nyampe. Ini yang dikejar apa dulu? Apakah medianya secanggih mungkin atau pembelajarannya nyampe? Oke. Gitu. Dasar bijak itu sih bijak. Semoga bisa diterima. Pertanyaan yang selanjutnya, tentu kalau pembelajaran itu mulut lewat online. Jadi menurut Miss gimana atasi kita lagi beri sebagai mahasiswa dalam hal ini? Oke. Bosan belajar online. Iya. Kalau ngomongin bosan belajar online, jangankan online, offline aja kalian sering ngaku bosan juga kan. Ya. This is not a matter of online atau offline gitu ya. Mau offline juga kalian suka bosan kan? Ini kan sekarang ya kalau kita ngomongnya gurunya nggak kreatif tuh ngajar, pilihan bahannya kurang dan lain sebagainya. Ya, itu kan faktor kesekian ya. Lagi-lagi ya kembali ke siswa itu sendiri gitu kan. Kalau siswa masih
kecil-kecil berarti kan yang harus memotivasi selain gurunya ya orang tuanya gitu. Ngapain sih kita mesti belajar waktu pandemi ini gitu? Udah musim gawat-gawat gini, pakai belajar lagi kan gitu. Nah, apa fungsinya lah gitu. Nah, dengan kita punya motivasi dalam diri kan rasa bosan itu jadi berkurang lah. Ya. Nah, hal lain yang bisa dilakukan untuk menghilangkan rasa bosan ya mungkin karena diam di rumah terus mungkin ya jadi bosan, ya kita bukan memilih sih, kayak menciptakan hobi-hobi baru yang bisa kita lakukan di rumah lah gitu. Jadi apa sih yang baru gitu, misalnya kalau Miss Dias tiba-tiba Miss Dias bikin podcast gitu, biar nggak bosan gitu. Sebelumnya kan Miss Dias cuma nge-vlog aja, sekarang bikin podcast gitu. Jadi biar nggak bosan. Yang bosan nggak cuma siswanya loh. Oh, dosennya juga nih. Iya, siapa yang coba yang diam di rumah aja gitu nggak bosen gitu? Semuanya pasti bosen gitu. Jadi ketika siswa curhat bosen, dosennya sama bosennya kok. Ya. Oke. Gitu sih menurut dia. Jadi untuk mengusirnya dengan cara dari dalam diri, terus habis itu ya nyari hobi yang bisa kayak bikin kita refresh gitu loh. Apa sih yang bikin kita refresh? Kalau ke pantai kan nggak mungkin ke pantai loh. Ya. Nonton drakor mungkin bisa. Misalnya kalau udah gedean, yang masih kecil-kecil main game gitu kan. Oke. Kan itu gitu. Jadi buat teman-teman bisa juga kalau nggak pantengin channel YouTube ini. Oh iya, makasih. Ya langsung aja ke channel YouTube Miss Dias. Siapa tahu bosen gitu kan, main-main aja. MS.Diasrd DHIASRD gitu. Ya kalau yang mau curhat, Febri yang mau curhat bisa ke Instagram @rumahdengar gitu. Di situ boleh curhat gratis. Udah dapat. Yes, kan lagi bosen gini kan pengen curhat gitu loh. Karena kan kalau di dalam disimpan terus nanti depresi, nanti apa gitu. Nyari teman curhat gitu. Di rumah dengar, boleh. Gratis kok, selama pandemi ini gratis. Asasi. Ya silakan mau curhat apa aja boleh, nggak mesti tentang pendidikan. Karena kan sisi dari pendidikan itu kan ada banyak gitu. Ya terutama tentang hidup gitu kan ya. Pendidikan tentang hidup itu kan lebih dalam ya, tidak hanya di dalam kelas aja gitu. Asik banget memang Miss ini. Gitu Febri, oke. Apa lagi nih Febri pertanyaannya? Menurut apa sih oleh kalangan mengenai physical distancing yang harus kita paham? Oke, para remaja nih khususnya nih, para remaja kan semua orang berpotensi tertular COVID-19 ini. Tapi kan kalau kita dilihat di media-media itu kan yang lebih rentan adalah yang umur bayi dan elderly gitu, yang udah tua-tua gitu. Tapi remaja belum tentu sekuat itu gitu kan ya. Jadi remaja juga harus yang namanya mengikuti himbauan dari pemerintah, yaitu kalau nggak penting-penting banget keluar, tolong jangan keluar gitu. Saya tahu kalian sehat luar biasa, tapi tolong, siapa tahu kalian adalah yang membawa virus itu gitu. Kalau kalian bukan yang sakit dan terkapar gitu sakit, tapi kalian juga bisa bawa virusnya itu buat yang lain gitu. Itu kenapa kalian nggak boleh berkumpul. Dan kalaupun harus ketemu sama orang, tolong jaga jarak maksimal 1 meter. Pakai masker. Keluar pakai masker. Oke, biasakan pola hidup sehat. Cuci tangan, pakai hand sanitizer. Kan banyak waktu di rumah, olahraga, makan yang baik. Ya, betul banget nih. Jadi kayak kalau masak-masak kan sekarang nih banyak nih di postingan orang-orang tuh pada bikin A, B, C, D, E yang enak-enak lah pokoknya gitu ya. Buka beranda itu langsung makanan enak semua ya kan? Ya, bener. Yang sekarang ini tolong dipilih gitu, jangan yang manis saja hidupnya gitu yang dimasak itu. Ingat yang sehat gitu. Jangan yang digoreng gitu kan, asal cepat goreng aja semua gitu kan. Itu kan pola hidup tidak sehat. Jadi
harus dijaga juga makanan dan lain sebagainya. Ini remaja ini kayak apa ya? Kalau bisa dibilang pembawa trennya gitu kan, bisa apa ya, memberikan efek bagi sekitarnya gitu. Cepet banget remaja ini memberikan efek. Apa ya, sambil minum apa jamu, sambil di TikTokin gitu kan, banyak orang lihat, semuanya jadi pengen minum jamu gara-gara ngeliat TikToknya bagus. Ya, ayo sebarkan yang positif-positif itu lewat yang media-media kalian itu, TikTok apa kayak itu yang kalian ya, itu nggak apa-apa. Ya, remaja itu adalah tonggaknya lah sekarang ini. Ya, pasti ya. Oke, kemudian karena bila kebijakan ini berlangsung, menurut Miss bagaimana? Kalau ini berkepanjangan gitu ya, kan kalau ini bisa diramalkan sampai akhir tahun katanya. Ya. Ini apa ya, yang seperti tadi disebut Febri itu katanya bosan-bosan, apalagi sampai akhir tahun kan gitu. Ya, sepertinya ini adalah sebuah sinyal untuk kita semua untuk beradaptasi gitu. Ya, jadi apa ya, yang rajin nongkrong jadi lebih sering di rumah, memanfaatkan waktu dengan keluarga. Ya. Jadi kita yang harus beradaptasi gitu, bukan dengan kayak mengeluh, dengan mengutuk keadaan bahwa di rumah aja sampai akhir, nggak terima, pokoknya aku mau keluar aja, peduli banget himbauan pemerintah, aku kan sehat dan lain sebagainya. Ya, kita harus tetap, walaupun ini berlangsung lama, kita harus tetap ikutin apa yang diimbau sama pemerintah untuk tetap ada di rumah, melakukan physical distancing dan lain sebagainya itu. Karena pilihannya cuma 3, Febri. Pilihannya 3. Apa itu, Miss? Apa itu? Oke, pilihannya 3. Pertama itu adalah tinggal di rumah. Yang kedua itu adalah tinggal di rumah sakit. Yang ketiga itu adalah tinggal di rumah duka. Pilih mana? Tinggal di rumah aja. Nah, ya udah, selama apapun ini terjadi, kamu harus tetap tinggal di rumah dan mengikuti himbauan gitu. Ya, kita tidak pernah merancang ini akan terjadi toh. Kita kan misalnya ini bakalan lama, kan kita nggak pernah tahu dan lain sebagainya. Nggak ada kok yang mengharapkan ini bakalan berlama-lama. Tapi ya, sebagai orang yang sadar, kita ya harus tetap tinggal di rumah gitu. Jangan maksain apa ya. Ya tahu deh, anak muda kan pengen jiwanya kuat, pendobrak gitu. Enggak peduli lah, pokoknya nggak apa-apa, nggak masalah, sehat ini gitu kan. Ya kamu sehat, tapi kamu bisa membuat orang lain sakit kan gitu. Benar banget. Seperti itu. Wah, tetap tinggal di rumah, pokoknya nggak peduli selama apapun nih COVID, tinggal di rumah. Kalau nggak terpaksa banget keluar, oke? Ya, peliharaan ya. Kalau diem di rumah jadi makin ya, Miss ya, jerawatnya. Febri makin cantik tuh, makin putih, kinclong, mataharinya kan berkurang ya kan kalau di rumah ya. Iya, Miss. Jadi kan skincare, kosmetik gak usah banyak-banyak kan, ya, karena kita nggak keluar kan gitu. Kalau keluar pakai masker kan, jadi nggak perlu beli lipstick dan hemat banget itu sebenarnya tinggal di rumah gitu. Jadi kita harus positif aja gitu, jangan aneh-aneh mikirnya gitu. Setuju. Iya. Selanjutnya, Miss dosen nih, Miss keluhan dari atau mahasiswa bosan. Ini sendiri belajar dari rumah itu biar suasana belajar. Oke. Sebenarnya gini ya, apa ya, banyak mungkin yang berpikir, aduh di rumah aja gabut gitu, nggak ada kerjaan gitu, kok aku nggak produktif ya gitu. Orang-orang pada jual ini jual itu ngasilin uang gitu, orang-orang pada apa ya, berkreativitas, bikin ini bikin itu, kok aku enggak ya gitu. Jadi di zaman sekarang ini, menurut Miss Dias pribadi, jangan terlalu memaksakan diri untuk jadi produktif, jadi kreatif, apapun itu yang orang lain lakukan tapi kamu nggak bisa. Jangan terlalu dipaksain
lakukan semampunya. Karena setiap orang punya kapasitas yang berbeda untuk menyikapi suatu kondisi. Misalnya pandemi ini, kamu bertahan tinggal di rumah aja udah hebat banget. Gitu. Jangan dia mikirnya, aku diam di rumah aja, temanku udah keren, dia bisa jual ini itu, bisa ngasilin dari rumah. Yang ini bisa bikin kue, aku apa gitu, nggak bisa apa-apa gitu. Jangan terlalu gitu. Don't push yourself that hard selama pandemi ini. Cukup mampu bertahan itu luar biasa gitu. Ya, kalau ketika kamu mampu bertahan dengan hanya menonton Korean drama, ya nggak apa-apa. Ya udah. Ketika kamu mampu bertahan, nggak apa-apa. Jangan terlalu dipikirin, kok aku nggak berguna banget hidupku yang kayak gimana. Jangan terlalu gitu. Jadi prestasi pertamamu adalah kamu mampu tinggal di rumah sampai hari ini. Itu prestasi itu. Catat. Bisa bila perlu bikin piagam gitu, ditempel di tembok. Berhasil tinggal di rumah selama 30 hari gitu. Itu udah keren banget gitu. Jadi jangan nganggap kemampuanmu tinggal di rumah itu bukan sebuah prestasi. Menurut dia itu udah keren banget kalau kamu nggak keluar rumah sampai sebulan ini. Ya, jadi itu menurut Miss Dias, pokoknya biar nggak bosen, kayak lebih ke seperti tadi yang hobi-hobi dan lain sebagainya. Hobi Miss Dias adalah main game cacing. Oh my god. So kan udah lama banget itu game cacing ya. Iya. Tapi Miss Dias baru tahu kemarin gitu, dan baru memulai main cacing. Itu nggak apa-apa, yang penting nggak bosen gitu. Iya. Itu bukan telat gitu. Sampai hari ini Miss Dias belum nonton Korean drama, nggak apa-apa. Mungkin Miss Dias akan mulai sebulan lagi, nggak apa. Yang penting pokoknya tenang, waras, diam di rumah gitu, sehat gitu. Itu yang penting buat kalian para siswa, para pelajar itu. Jangan terlalu memaksakan diri mau apa gitu. Iya. Ya. Oh ya, dan satu lagi, jangan lupa berdoa. Itu penting nih. Ya, kita kan kalian sebagai anak, sebagai pelajar, mungkin yang belum bekerja terutama ya, kan berpikir, aduh kok aku cuma gini aja, nggak bisa bantu orang tua dan lain sebagainya, mungkin bisa bantu sekedar bersih rumah dan lain sebagainya, tapi nggak bisa bantu banyak di bagian ekonomi dan lain sebagainya. Terus aku bisa apa, ngerasa nggak berguna dan lain sebagainya. Kamu bisa kok bantu, doa itu luar biasa besarnya gitu. Jangan lupa doa itu di masa pandemi sekarang ini gitu. Kekuatan terbesar itu kan dari Tuhan. Pandemi ini datangnya dari mana? Pasti kita doain deh biar segera si COVID ini balik ke penciptanya gitu loh. Biar cepet-cepet lah pulang kan gitu. Iya. Mungkin dia masih keliling-keliling di mana nih, liburan di sini. Biar cepet lagi. Ya giliran lah liburan, kan kita kemarin udah liburan nih. Nah giliran si COVID liburan gitu. Kita sepositif itu aja sama si COVID ini. Jangan mikir dia, kita harus berantas apa gitu. Ya udah, kita friend aja sama dia gitu, biar dia nggak jadi benci sama kita gitu ya. Tatuamasi lah ya. Ya aku adalah kamu adalah aku gitu. Begitu juga sama si COVID ini, jangan dibenci dia, jangan. Disayangin dia, terus biar dia segera balik gitu. Gitu. Oke, Miss. Yang selanjutnya tips membuat tugas nih. Tugas-tugas yang kreatif. Apakah video atau kampanye besar? Oke. Tugas yang paling kreatif adalah tugas yang dikerjakan. Oke. Iya, karena Miss Dias kan berhadapan dengan mahasiswa juga ya. Banyak kondisi dari mahasiswa dan lain sebagainya, banyak alasan dan lain sebagainya. Yang paling kreatif itu kan kata dasarnya adalah create. Create itu adalah menciptakan, membuat gitu kan. Nah, tugas yang paling kreatif adalah tugas yang dibuat gitu. Kalau nggak dibuat, ya nggak kreatif gitu ya, nggak dapat nilai juga dan lain sebagainya. Yang dibuat berdasarkan kemampuan mahasiswa gitu. Jadi jangan memaksakan juga biar hebat banget dapat nilai A dan lain sebagainya. Kalau kemampuannya memang B atau C, ya bisa apa kan gitu. Ketika ingin mencapai A, ya berarti harus usahanya lebih keras gitu. Ya, jadi buat kalian yang misalnya lagi dibanjiri tugas, kata kuncinya adalah dibanjiri tugas nih sama dosennya gitu. Dosen
nggak tahu apa kita kuliahnya 21 SKS, semua mata kuliah ada tugasnya gitu kan. Semua ngasih tugas gitu. Terus gimana menghadapi tugas-tugas yang berjibun ini? Gimana caranya kreatif kalau kita ditekan sama tugas kayak gitu? Ya udah. Caranya kreatif adalah dengan dibuat aja tugasnya sudah. Ya. Kreatif sudah kalian. Iya benar, jangan terlalu terlalu dibikin stres gitu, nanti imunmu turun, nanti kamu sakit. Nanti kalau sakit kan mesti ke dokter. Kalau ke dokter kan kita nggak pernah tahu nih. Kalau keluar rumah, pokoknya asal keluar rumah itu anggap aja kalau keluar itu di luar tuh udah virus aja hidupnya gitu. Banyak virus bertebaran gitu. Entah di mana, di handle pintu, di mana itu virus pokoknya. Jadi sebisanya diam di rumah. Caranya diam di rumah yang kayak tadi itu. Ya, jaga kesehatan. Berdoa ya, Miss. Bener, berdoa. Pokoknya jangan stres-stres hidupnya lah. Slow aja, slow. Oke, Miss. Ya, buat semuanya nih. Sekian. Pesan pada para remaja. Kan habis. Jadi pesannya Miss ini untuk para pesan untuk para remaja. Wahai para remaja, ya bener, sayangi dirimu, sayangi orang di sekitarmu dengan tinggal di rumah aja, dengan belajar dari rumah, kuliah dari rumah, dengan menghadapi tugas-tugas itu dengan slow aja, menjadi kreatif dengan cara hanya membuat tugas itu semampumu. Jangan memaksakan diri terlalu keras. Jaga kesehatan. Ya, ketika kamu bisa menjaga kesehatanmu, berarti kamu bisa menjaga kesehatan orang-orang di sekitarmu. Can you imagine kalau misalnya satu sakit di rumah nih, diam di rumah, itu sakit kan yang lain bakalan nular tuh. Ya udah, jadi mesti jaga kesehatan. Kesehatan satu orang di rumah itu adalah sangat penting biar yang lainnya nggak ikut sakit. Oke, sebagai yang paling kuat yang ada di rumah, remaja nih paling kuat yang ada di rumah. Ya, kalian harus sehat biar bisa jaga orang di sekitar kalian. Kalian ini superhero loh, superhero. Nggak mesti bapak ibu dokter yang ada di rumah sakit itu superhero. Kalian juga superhero gitu dengan menjaga diri di rumah gitu. Oke, itu. Oke, Miss. Terakhir ini makna Hari Pendidikan Nasional untuk Miss Dia tercinta. Oke, Hari Pendidikan Nasional buat Miss Dia adalah di tahun 2020 ini maknanya adalah lebih ke kontemplasi diri, melihat ke dalam diri gimana efek COVID-19 ini bisa bikin setiap orang di Indonesia ini jadi positif dan belajar. Jadi bisa mengambil hikmah lah dari COVID-19 ini gitu. Berhenti mengutuk gitu. Tapi pelajari apapun lah itu. Entah tiba-tiba jadi kreatif bisa masak, entah punya hobi baru, entah jadi tahu namanya kuliah online dan lain sebagainya. Jadi hari ini di hari Hardiknas tahun 2020 ini kita tandain momentum Hardiknas ini dengan melihat ke dalam diri apa aja sih yang udah aku pelajarin selama pandemi COVID-19 ini gitu. List deh, udah bisa ini itu di list. Kalau cuma dipikir aja kamu nggak bakalan ngelihat ternyata banyak hal yang sudah kamu pelajarin. Tapi kalau kamu list, bisa ini sekarang, bisa itu, bisa ini, bisa itu, dan kamu akan lihat ternyata kamu sudah belajar banyak lebih dari yang kamu pelajarin selama di sekolah mungkin. Iya. Kayak gitu. Oke, Miss. Itu menurut dia. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Semoga Sehat-sehat semua. Sehat. Oke, tetap sehat ya semuanya. Lanang Bajang Bali semua penontonnya nih. Febri juga. Iya, sehat-sehat ya di sana. So much, Miss. Oke, sama-sama. Bye-bye.
Oke teman-teman, jadi itu dia tadi bincang-bincang mengenai pendidikan dengan narasumber kita yang pertama, Pak Bagus, dan narasumber kita yang kedua yaitu Miss Dias. Semoga teman-teman bisa melaksanakan tips dan saran yang udah diberitahu tadi oleh narasumber kita. Thank you semua yang udah gabung. See you.